Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama saya Muhammad Nofriadi Febriandika di channel Nofri Febrian. Ayo dong subscribe, karena subscribe dari kalian akan meningkatkan semangat saya untuk membuat channel ini lebih berkualitas lagi. Karena kedepannya saya ingin membuat channel ini menjadi channel layanan seputar hewan dan tumbuhan yang pastinya full edukasi, informasi, dan insya Allah menghibur. Gimana? Udah subscribe belum? Kalau udah, oke lah, kita langsung ke tema video kita kali ini. Tema video kita kali ini masih berkaitan dengan video-video sebelumnya. Jika di video pertama saya pernah membuat video cara pembiakan tanaman air Amazon Frogbit. Video kedua saya membuat tips pembesaran murai ikan cupang. Di video kita kali ini masih berkaitan dengan ikan, tapi bukan mau membahas ikannya, melainkan cara mengolah ekstrak daun ketapang untuk ikan kesayangan kita. Gimana caranya? Oke, simak video ini hingga selesai. Untuk mengolah daun ketapang, opsi yang kita butuhkan adalah wadah berisi air. Tentunya wadah yang mesti digunakan itu terserah kebutuhan masing-masing. Jika punya wadah yang besar dan stok daun ketapang yang banyak, silakan gunakan. Tapi saya pribadi hanya memakai wadah seadanya dari ember, karena daun ketapang saya hanya sedikit, cukup untuk kebutuhan ikan saya pribadi. Ikan saya juga nggak banyak. Intinya, jumlah ketapang yang akan kita olah tergantung kebutuhan masing-masing. Apakah hanya untuk kebutuhan ikan kita saja, atau ingin jadikan ide usaha kita di rumah? Ngomong-ngomong, jika teman-teman bertanya apakah usaha ekstrak daun ketapang itu cukup menjanjikan, saya rasa iya. Kenapa? Karena kita bisa lihat sekarang ini pamor ikan hias tengah naik daun. Banyaknya para penghobi dan breeder ikan hias membuat permintaan ekstrak daun ketapang lumayan tinggi. Sebab kita tahu olahan ketapang merupakan faktor penting dalam kesehatan ikan hias air tawar yang tak butuh filter. Walau daun ketapang merupakan daun yang sebenarnya sangat mudah didapatkan karena sering kita lihat tercecer di jalan, beberapa hobis terkadang tetap memilih untuk keluar uang demi mendapatkan olahan ketapang dengan alasan nggak sempat cari atau nggak punya waktu untuk mengolah. Makanya lebih memilih cara instan dengan membeli olahan yang sudah jadi. Nah, jika kalian merupakan orang yang punya banyak waktu dan mudah mendapatkan daun ketapang sebanyak-banyaknya, kalian butuh referensi ide usaha di rumah, ayo coba usaha olahan ekstrak daun ketapang, nyaris tanpa modal. Karena yang kita lakukan hanya merendam daun ketapang yang kering ini dalam wadah. Sangat simpel, dan setelah daun ini terendam, kita diamkan selama 1 jam. Oke, kalau gitu kita biarkan, setelah ini kita kembali lagi. Oke, selesai dengan tahap pertama yaitu perendaman. Kita keluarkan daun ketapang yang tadinya kita rendam selama 1 jam. Kita jemur, lalu biarkan daun ketapang terpapar sinar matahari hingga kering. Setelah daun ketapang kering, barulah kita ke step terakhir yaitu perendaman dengan air garam. Gunanya untuk menetralisir bakteri yang menempel pada daun ketapang sehingga lebih aman untuk ikan kita. Rendam sudah, jemur hingga kering juga sudah. Saatnya ke tahap terakhir yaitu perendaman air garam. Wadah dan takaran airnya tetap sama, sesuai kebutuhan saja. Cuma kali ini kita menggunakan garam. Untuk garamnya sendiri saya menggunakan garam dapur. Kenapa? Nggak ada alasan khusus sih. Alasannya karena murah. Taulah garam ikan harganya berapa. Garam ikan biarin buat ikan aja. Garam dapur kita pakai buat olahan ketapang. Yang jelas tetap efektif. Apa sih kegunaan rendaman air garam? Garam terbukti untuk membunuh beberapa bakteri berbahaya bagi ikan. Dan ketapang ini kan kita dapat dari permukaan tanah. Ada yang dari pinggir jalan juga. Selama tercecer di permukaan, besar kemungkinan terkena berbagai kotoran hewan seperti kotoran serangga, reptil maupun burung. Belum lagi bakteri permukaan yang hinggap pada daun.
Kebayang nggak kalau daun ketapang ini kita berikan langsung ke dalam wadah ikan kita tanpa proses fermentasi seperti ini? Wah, bisa-bisa ikan kita diserang banyak bakteri. Tentunya kita nggak mau ikan kesayangan kita sakit. Makanya olahan daun ketapang itu penting, karena sejauh ini emang sudah terbukti aman untuk menunjang kesehatan ikan hias. Selain untuk faktor kesehatan, daun ketapang olahan juga bermanfaat untuk proses mutasi ikan seperti ikan cupang. Mau ikan yang berkualitas, ayo mulai peduli dengan faktor penunjang ikan supaya lebih sehat. Dan buat kalian yang tertarik menjadikan olahan ekstrak daun ketapang sebagai usaha kalian akan mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, menunjang ekonomi menjadi lebih baik, karena sekali lagi, usaha daun ketapang ini nyaris tanpa modal. Dan untuk hal lain, kita juga tahu olahan daun ketapang ini adalah bahan sekali pakai. Maksudnya, bila daun ketapang ini terus dipakai, ekstraknya akan semakin habis. Bila ekstraknya sudah habis, permintaan akan datang kembali. Jika permintaan semakin tinggi, usaha kita akan semakin lancar dan semakin mendatangkan rezeki buat kita yang mau menjalankan usaha ini. Dan manfaat yang kedua, secara tidak langsung, kita telah berkontribusi dengan kebersihan lingkungan sekitar. Sebab daun yang kita olah ini merupakan daun kering yang emang udah gugur dari pohonnya, lalu jadi sampah yang menumpuk. Untuk kebutuhan usaha pastinya kita bakal ngestok daun sebanyak-banyaknya, sampai daun itu ludes semuanya, kita ambilin terus. Secara tidak langsung kita telah mengurangi sampah di lingkungan. Menarik kan? Oke deh, step terakhir, daun ketapang yang kita rendam dengan air garam ini cukup kita diamkan selama 1 kali 24 jam, lalu jemur hingga kering. Setelah itu daun ketapang siap dipakai atau dikemas. Oke deh, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dukung terus channel ini, karena dukungan dari kalian akan semakin meningkatkan semangat saya untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini hingga selesai. Saya Muhammad Nofriyadi Febriandika, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.